Suruh nang Banggoro. Oh ini ya. Oke. Bapaknya di mana? Di ruang tengah. Halo, Mbak. Nah, sini, Bang. Wah, ini ada Banggoro ini. Ini Banggoro ini Kabid PDI. Kemarin kan sudah saya wawancarai ya kan. Yang pertama itu kan Bu Yani, Kabid Dabduk. Terus kemudian Pak Kamal, Kabid Capil, ya, Kepala Bidang Pencatatan Sipil. Intinya itu biar nanti itu masyarakat tahu tugas Dinas Dukcapil itu apa aja sih. Kan Dinas Dukcapil itu kan tugasnya terbagi 4 bidang sekarang ini, sehingga masyarakat biar tahu per bidang itu tugasnya seperti apa. Nah sekarang gilirannya Bu Anggoro selaku Kepala Bidang PDI. Nah PDI itu apa singkatannya, Pak? PDIP, Pak. Ya PDIP ya. Jadi PDIP Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan. Jadi bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan. Oke. Ya, terus tugasnya apa aja? Oh, tugasnya, tugas-tugasnya. Ya, biar masyarakat tahu ini. Tugas-tugasnya pemanfaatan data kalau sesuai dengan yang di Perbubnya, itu menyiapkan kebijakan-kebijakan terkait dengan pemanfaatan data, kerjasama dan inovasi. Jadi pemanfaatan data manakala ada OPD yang mau memanfaatkan data dari mungkin selama ini kan orang itu hanya tahu Dukcapil itu hanya KTP, melayani KTP, melayani KK, melayani akte. Di manakah fungsinya dari PDIP? Nah, padahal ada fungsi yang lain. Iya, jadi ketika data-data masyarakat itu sudah terkumpul, otomatis kan data ini akan dimanfaatkan. Nah, salah satu yang memanfaatkan siapa? Boleh dari dunia industri, boleh dari dunia pemerintahan, atau juga dari dunia usaha. Lah cara memanfaatkannya gimana? Nah, cara memanfaatkannya dengan mengadakan kerjasama dengan Dukcapil. Oh, jadi instansi yang mau memanfaatkan data Dinas Dukcapil harus mengajukan surat permohonan kerjasama, baik itu dari instansi swasta maupun instansi pemerintah. Tetapi ada kebijaksanaan dari pusat itu kayaknya yang diutamakan dari instansi pemerintah, yang prioritasnya itu ya. Untuk instansi pemerintah. Nah, contohnya kayak dinas-dinas yang ada di Pemkab Pasuruan ini. Selama ini yang sudah ber-PKS dengan kita mana aja, Bang? Dinsos. Oh, Dinsos sudah. Dinkes. Dinas Kesehatan. RSUD Bangil. Dinas Perikanan. RSUD yang lainnya ada lagi? Kalau RSUD lainnya itu gratis sudah, Pak? Kalau RSUD lainnya itu betul sudah kerjasama, tapi kerjasama pelayanan ya, bukan kerjasama pemanfaatan data. Jadi kita punya 2 kerjasama, kerjasama pemanfaatan data dan kerjasama pelayanan. Kerjasama pelayanan, ada 2 kerjasama. 2 kerjasama ya, ini mau diketahui nanti bagi semuanya. Jadi di bidangnya Bu Anggoro ini bidang pemanfaatan data dan inovasi. Yang pertama itu kerjasama untuk pemanfaatan data, yang kedua kerjasama untuk pelayanan. Nah, ini seperti kayak di rumah sakit, poliklinik dan sebagainya. Tadi yang disebutkan Bu Ang itu kerjasama pemanfaatan data. Kemudian kerjasama yang untuk pelayanan apa aja, mana aja yang sudah kerjasama dengan kita? Yang sudah kerjasama dengan kita kebanyakan fasilitas-fasilitas kesehatan. Karena di situ kan juga melakukan pelayanan, khususnya bagi ibu-ibu yang melakukan pelayanan persalinan. Jadi yang sudah kerjasama rumah sakit melahirkan lah ya. Rumah sakit, alhamdulillah rumah sakit yang plat merah ini dua-duanya sampun, yaitu rumah sakit pemerintah. 3 sama yang Bayangkara. Oh iya. Jadi rumah sakit RSUD Grati, RSUD Bangil, RSUD Batu Kose. Rumah sakit Pusdik itu ya. Pusdik Batu Kose. Yang lainnya Polri itu ya. Iya, Polri. Yang lainnya rumah sakit swasta. Rumah sakit Masito, Bangil, rumah sakit Mitra Sehat Medika Pandaan, rumah sakit Prima Husada Sukorejo, rumah sakit Sahabat Sukorejo, rumah sakit Kraton. Sehat Medika, sama klinik Asifa dan klinik Leko Seha.
Klinik Seha Medical kok. Klinik Seha Medical kok. Asifa ini mana? Pocentre. Paras Rejo itu ya? Paras Rejo. Oke. Dan kira-kira ini masih ada peluang lagi nggak untuk yang lainnya bekerja sama dengan kita terkait untuk kerjasama pelayanan, Bang? Ya harusnya tetap kita melakukan inovasi, gitu ya? Inovasi dengan mengadakan kerjasama karena kan sesuai dengan tagline-nya Dukcapil, memudahkan masyarakat untuk memiliki dokumen dan kita memudahkan masyarakat untuk pemenuhan dokumennya juga, salah satunya melalui kerjasama dengan fasilitas-fasilitas kesehatan. Ya. Tetapi ada satu instansi pemerintah yaitu Dinas Kesehatan, itu 2 kerjasama loh, Bang. Oh iya. Kerjasama pengamatan data juga kerjasama pelayanan. Terutama puskesmas yang ada di kecamatan. Kalau nggak salah kemarin sudah berapa itu yang kerjasama itu? 7 ya? Ini sudah 11. Sudah 11 sekarang tambah ya. Ini bagus nih. Mudah-mudahan nanti Ibu Kepala Dinkes segera bisa mendorong kepala puskesmasnya bisa ngajukan kerjasama dengan Dinas Dukcapil ya. Semoga saja Pak, karena ini sudah masuk di sudah menjadi salah satu indikator di Pokjanya. Oh ya. Itu loh, Pokjanya yang Dinkes hari ini RB yang tematik. Reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi tematik Pokja Kesehatan. Jadi mungkin kemarin sudah saya sampaikan bahwa tahun 2025 masih 11 dan mungkin nanti tahun 2 kan ini RB ini juga kegiatan tiap tahun. Mungkin nanti yang sisanya terus ada penambahan lah ya. Terus ada penambahan nanti ditambahkan di tahun 2026. Ya mudah-mudahan bisa 33 puskesmas kalau nggak salah ya. Semoga. Itu bisa kerjasama semua ya, terkait kerjasama pelayanan dengan kita, yaitu untuk pelayanan akte kelahiran. Kemudian kartu identitas anak, dan kartu keluarga perubahannya karena nama anak dimasukkan di KK, termasuk di klinik. Bahkan kemarin alhamdulillah Bu Sekdinnya juga sudah komunikasi. Bu, nanti untuk memenuhi itu apa sih yang disiapkan? Ya alat sementara ya alat kerja yang biasanya juga mungkin perlu yang ditambahkan tuh mikrotiknya. Mikrotik aja ya. Jadi nggak perlu untuk beli alat baru. Cukup yang ada kita manfaatkan untuk jaringan pelayanan. Kita pasangkan Pak Ladi di puskesmas itu. Kemudian tinggal nambahkan untuk penguat jaringan tadi mikrotik. Sehingga untuk melancarkan pelayanan secara online. Ya ini masyarakat ini supaya biar tahu juga nih Bu, bahwasanya puskesmas juga sudah kerjasama dengan kita. Jadi kalau ada masyarakat yang mungkin ingin melahirkan di puskesmas ya ibu-ibu ya itu sudah terfasilitasi nanti akan dapat akte kelahiran dan juga KIA, termasuk juga perubahan kartu keluarga. Nah ini saya kira masyarakat masih belum tahu nih secara menyeluruh ini. Mudah-mudahan dengan adanya informasi ini bisa secara masif nanti masyarakat tahu kalau di puskesmas itu juga pelayanan kita lengkap ya. Terus kemudian selain itu juga kita ada perjanjian kerjasama dengan desa-desa. Nah, itu gimana? Ceritakan Bang. Kita kan sudah 100% itu. Ya Pak. Jadi sesuai dengan amanat yang diundangkan, kan tahun berapa itu ya kejadian yang ada pandemi itu tahun 2019 pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwasanya kita bisa melakukan secara online, pelayanan secara online lah, pelayanan daring, lah. Ada Permendagrinya itu ya. Dasar dari itu muncullah inovasi dari teman-teman yang mempunyai yang basicnya IT. Nah di situ kemudian teman-teman menciptakan ya Pak ya, bersama kepala dinas yang dulu, satu aplikasi yang namanya Pak Ladi. Jadi Pak Ladi bukan Pak Ladi itu pelayanan administrasi kependudukan langsung jadi secara elektronik. Lah dari disitulah kemudian diawali salah satu desa di Sukorejo kalau nggak salah ya. Terus berkembang ya kan mulai tahun 2020 sampai 2023 itu 100%. Per Agustus tanggal 26 terpasang 100% semua jaringan pelaksanaannya dari Pak Ladi desa-desa. Karena di desa namanya misalkan dengan Permendagri yaitu namanya kios Pak Ladi. Jadi yang kalau di desa namanya kios Pak Ladi, kalau di kecamatan itu Pak Ladi, yang di puskesmas juga Pak Ladi, rumah sakit itu Pak Ladi. Jadi ini bisa dibedakan kalau kios desa, kalau Pak Ladi itu yang di puskesmas sama di rumah sakit dan kecamatan.
Nah, itu saya kira sudah cukup informasinya, itu banyak sekali yang diberikan oleh Bu Anggoro selaku Kabid PDIP. Ingat ya, Kabid PDIP Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan. Nah, ini beliaunya, kepala bidangnya Bu Anggoro ya, yang berperan dalam rangka untuk menjalin kerjasama dengan berbagai instansi, ya, terutama instansi pemerintah, termasuk juga pemerintahan desa terkait kerjasama pelayanan. Dan itu ada PKS-nya, ada perjanjian kerjasamanya. Dan itu juga didasarkan dengan kerjasama induk ya Bang ya, kita punya ya, ada ya di tingkat kabupaten itu ya, kerjasama induknya, sehingga kita kemudian kembangkan dengan perjanjian kerjasama masing-masing instansi. Nah, mudah-mudahan ini banyak yang mengajukan nanti ini, terutama yang instansi-instansi pemerintah. Saya kira itu. Terima kasih informasinya Bu Anggoro. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Terus sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman ya, masuk juga sobat dari Dukcapil, masyarakat Kabupaten Pasuruan, pelayanan kita itu tetap masih mudah dan gratis. Manfaatkan kemudahan pelayanan kita dan urus sendiri dokumen kependudukan. Jangan nyuruhkan orang lain, karena semua gratis. Semua itu gratis. Bukan begitu Bang ya? Iya, betul. Nah, mungkin Bang ada himbauan ke masyarakat atau ke sobat Dukcapil? Monggo masyarakat semuanya, silahkan. Kami berusaha, kami senantiasa berusaha tiada henti untuk memberikan kemudahan kepada penjenengan dalam memiliki dokumen kependudukan. Dan satu, kami berpesan bahwasanya apapun yang kita berikan pelayanannya itu semuanya 0 rupiah, yaitu gratis. Dan apabila penjenengan menemukan atau penjenengan sempat dikenakan walaupun 1 rupiah pun, silakan melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ya. Saya kira itu ya sobat Dukcapil dan juga seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Salam pelayanan prima, no sambat, no rewel, gaspol.